pecinta anggrek. Kali ini kita akan membahas penyakit yang ada pada daun anggrek. Nah, ada banyak jenis penyakitnya. Salah satunya yaitu lonyot atau busuk daun, kemudian daun kuning akibat infeksi serangga. Nah, seperti ini contohnya di daun anggrek saya. Ini warnanya, daunnya itu mulai warna kekuningan. Nah, di belakangnya ada seperti ini. Ada seperti getah warna bening, kemudian lengket. Nah, ini dia seperti lengket seperti gula. Nah, ini kemungkinan besar karena infeksi serangga ya. Jadi ada semacam serangga yang membawa bercak-bercak lengket ini, kemudian dia menyebabkan daun anggreknya menjadi kuning seperti ini ya. Nah, ini yang di bagian bawah juga dia menguning, kemudian ada cairan-cairan lengket di sini dan di sini. Nah, kemudian di belakangnya juga. Nah, kalau sudah seperti ini solusinya apa? Yaitu kita buang daunnya yang terkena penyakit ini. Sebaiknya kita gunting ya sampai di sini, sampai di pangkalnya. Kita gunting, kemudian kita semprotkan insektisida. Selain insektisida, sebagai pencegahan juga kita perlu semprot dia dengan fungisida plus bakterisida. Tapi kalau cuma adanya fungisida saja juga tidak apa-apa. Nah, itu ya. Nah, selain daun anggrek yang terkena serangga seperti tadi, nah daun anggrek yang bermasalah juga seperti ini ya. Dia tiba-tiba menguning seperti ini. Walaupun dia daunnya itu di bagian atas, tapi tiba-tiba menguning. Artinya ini kuningnya bukan karena penuaan ya. Soalnya daun di bawahnya masih sehat. Nah ini juga dia tiba-tiba kuning. Tapi kalau kuning yang ini dia masih bagian bawah, jadi kita masih bisa memperkirakan bahwa ini karena daunnya sudah tua. Cuman yang ini, nah karena kalau yang ini itu bisa disebabkan oleh bakteri atau jamur, jadi perlu kita potong ya. Ini kemarin kuningnya dari atas sudah saya potong, kemudian dia ternyata merambat lagi ke bawah sini karena saya belum semprot dengan fungisida. Jadi sebaiknya setelah memotong daun yang kuning ini kita semprot dia dengan fungisida plus bakterisida kalau ada ya. Kemudian ada lagi yang seperti ini juga. Nah, dia tiba-tiba warna daunnya agak kekuningan di sini. Kemudian kita lihat di bawahnya dia seperti ada, nah ini dia bercak-bercak putih ya. Nah, bercak-bercak putih seperti ini itu dia disebabkan oleh jamur. Jadi ini karena kita tidak semprot dengan fungisida. Jadi ini saya belum sempat menyemprot dia, melakukan pencegahan dengan fungisida. Nah, terjadilah putih-putih seperti ini ya. Berarti ini infeksi jamur. Jadi ini harus segera kita semprot dengan fungisida. Dan sebaiknya dicampur dengan bakterisida. Kalau ini dia masih aman ya, tidak ada putih-putihnya. Tapi daunnya juga sudah mulai kekuningan. Nah, kemudian ada lagi yang seperti ini ya, dia bintik-bintik kehitaman disertai ini agak putih pudar. Kemudian di belakangnya kita lihat, nah dia ini mulai bintik-bintik hitam. Ini artinya apa? Ini tanda-tanda dia terjadi busuk daun ya. Busuk daun seperti ini itu lama-lama nanti akan lonyot, akan busuk basah atau lembek daunnya ya. Nah, ini rata-rata itu karena bakteri ataupun jamur juga ya. Makanya kita sangat penting untuk segera menyemprotnya dengan fungisida plus bakterisida supaya pengobatannya lebih efektif. Jadi kalau seperti ini kita potong dulu ya. Potong sampai bagian yang sehat. Nah, ini akan saya potong sampai di sini. Kemudian nanti disemprot dengan fungisida plus bakterisida. Oke, selanjutnya kita bahas untuk fungisidanya. Jadi di sini saya menggunakan dua macam. Jadi kadang saya menggunakan yang ini yang bubuk. Nah, kadang saya menggunakan yang cair. Nah, kalau yang bubuk ini bagusnya digunakan pada kondisi penyakit hama busuk daun yang lonyot ya.
busuk daun yang lonyot itu kan dia kondisinya busuk basah ya. Nah itu bagusnya kita taburkan bubuk fungisida. Jadi misalnya kita menemukan daun anggrek bulan kita lonyot, itu kemudian kita potong bagian lonyotnya, kita sisakan bagian yang sehat, kemudian bagian potongan daunnya atau bagian irisannya di daunnya itu kita taburi dengan ini, kita oleskan ya di sekitar yang lonyotnya. Begitupun juga kalau misalnya lonyotnya itu di daerah pohonnya, di daerah batang tanamannya, itu kita oleskan ini ya. Jadi dia konsentrasi tinggi, konsentrasi dalam bentuk bubuknya langsung kita oleskan. Nah untuk pencegahannya saya itu menggunakan yang ini baktosin ya. Baktosin itu dia cairannya berwarna agak kehitaman. Nah itu isinya adalah bakterisida dan fungisida. Jadi dia mencegah busuk karena bakteri dan jamur. Nah jadi kalau menggunakan yang ini itu daunnya tidak bercak-bercak putih ya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan fungisida yang bentuk serbuk bubuk seperti ini, nanti di daunnya pada saat kita semprot itu akan bercak-bercak keputihan karena dia cairannya bubuk berwarna putih ya. Kalau ini dia warna agak kehitaman, jadi dia pada saat disemprotkan itu dia akan tidak terlihat warnanya, dia jernih. Nah kalau untuk yang baktosin ini takarannya dia 1 liter air itu 1 tutup botol, jadi sekitar 1-2 ml per liter air ya. Ini takarannya. Ini sebaiknya kita semprotkan ya sebulan sekali atau 2 kali lah, apalagi kalau misalnya musim hujan seperti ini bisa disemprot 2 kali dalam sebulan. Nah kalau menurut pengalaman saya pakai yang ini tuh sangat bagus, efektif karena dia cepat menyembuhkan penyakit busuk daun. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala penyakit seperti anggrek saya tadi itu, kita cepat menyemprotkan dengan ini, itu akan cepat untuk keringnya dan dia tidak menular atau menjalar ke anggrek yang lain. Nah selain fungisida, untuk masalah daun yang terkena serangga seperti pada bercak-bercak daun akibat serangga tadi ini, seperti ini yang ada tandanya dia ada cairan lengket, nah itu kita perlu semprot dengan insektisida ya. Nah di sini saya menggunakan insektisidanya itu Alika. Nah ini juga perlu di spraykan ya, minimal 1 bulan sekali lah ya untuk pencegahan, karena kalau sudah terlanjur seperti ini, nah ini dia harus dipotong daunnya, sayang ya. Ini dia, karena takutnya kalau kita tidak segera potong nanti infeksinya akan menyebar ke daun yang lain. Ini dia, saya sudah potong. Dan ini daun-daun yang kena penyakit ini harus kita buang sejauh mungkin ya. Jangan dekat-dekat dengan tempat kita menyimpan anggrek, soalnya dia penyakitnya bisa saja menyebar kembali. Gitu. Sekian tips dari saya. Terima kasih.